Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya siang ini? Sehat-sehat ya anak-anak Ibu? Sehat Bu, Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah ya jika murid-murid Ibu pada sehat-sehat. Meskipun di tengah pandemi seperti ini harus tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Rajin berolahraga dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketika berpergian ke luar rumah ya. Baik. Baik Bu. Baik, Ibu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya anak-anak, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanti yang Ibu panggil namanya, silakan buka mikrofonnya dan ucapkan hadir. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti Bu. Baik. Mariati, Hadir, Ibu. ya. Muliso, Hadir, Bu. oke. Siti Atia, Hadir Bu. Agnes Kristina, Hadir, Ibu. Depitri Handayani, Hadir, Ibu. baik. Ya, murid-murid Ibu sudah hadir semua. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang masih tetap semangat belajar. Eh, apakah sekarang sudah siap belajar? Siap Bu. Sudah, Bu. Siap, Ibu. Baik ya, Siap, Bu. sebelum kita memulai pembelajaran siang hari ini, Ibu akan mengulas dulu materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang unsur-unsur pembangun puisi. Sudah kita bahas tentang diksi, imaji, dan kata konkret ya. Diksi adalah kata-kata yang digunakan oleh penyair pada puisinya. Dan imaji merupakan unsur-unsur yang melibatkan indera penggunaan manusia. Nah, ada satu lagi ya, kata konkret. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan kata konkret? Saya, Ibu. Ya, silakan Depitri. Menurut saya, kata konkret merupakan kata-kata yang memungkinkan terjadinya imaji, Bu. Ya, betul sekali, Depit. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan untuk terjadinya imaji pada puisi. Nah, pada pertemuan siang hari ini, kita akan memfokuskan untuk membahas tentang gaya bahasa dalam puisi ya, anak-anak. Sebelumnya, adakah yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan gaya bahasa dalam puisi? Atia Bu. Ya, silakan Atia. Gaya bahasa dalam puisi yaitu di mana cara pengarang mengungkapkan isi pemikirannya Bu. Ya, terima kasih Atia. Sudah cukup baik jawabannya ya. Ibu akan lengkapi sedikit. Jadi, gaya bahasa adalah cara pengarang mengungkapkan isi pemikirannya lewat bahasa-bahasa yang khas ya dalam uraian puisinya sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Nah, gaya bahasa biasa juga disebut dengan majas ya anak-anak. Terlihat tidak di salin dia? Terlihat Bu. Nah, bisa dibaca ya. Pada puisi, majas sangat penting untuk memberi andil dalam membangun konsentrasi, intensifikasi dari sebuah puisi. Seringkali, majas dapat membuat sebait puisi menjadi padat dengan makna yang dan imajinasi, serta memberi warna emosi tertentu pada perasaan yang mendengarkannya atau pembacanya ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang majas ya, gaya puisi atau majas. Nah, ini gaya bahasa
atau majas yang sering dipakai dalam sebuah puisi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada majas personifikasi. Ibu mau minta Agnes Christina bisa tolong bacakan apa yang dimaksud dengan majas personifikasi? Baik, Bu. Ya, silakan. Baik, jadi personifikasi adalah gaya bahasa yang membuat suatu benda mati bertingkah seperti manusia, Bu. Contohnya, pucuk-pucuk teh yang menggeliat. Ya, baik. Terima kasih ya, Agnes. Sama-sama, Begitu Ibu. ya, anak-anak. Ya, begitu ya anak-anak. Majas personifikasi ini seolah-olah kita melihat benda mati bertingkah seperti manusia atau makhluk hidup ya. Contohnya itu seperti yang ada di Salindia, pucuk-pucuk teh menggeliat. Nah, biasanya yang menggeliat itu kan manusia ya. Manusia kalau bangun tidur itu biasanya menggeliat. Nah, ini tuh pucuk-pucuk teh. Jadi, ini yang dinamakan dengan majas personifikasi. Lalu yang kedua yaitu ada majas metafora. Majas metafora yaitu gaya bahasa yang membuat suatu benda tidak mempunyai sifat yang seperti biasanya. Nah, terlihat di Salindia ada batang usiaku sudah tinggi. Nah, antara batang dengan usia kan berbeda pengertian ya, tapi di sini disatukan jadi batang usiaku sudah tinggi. Nah, ini yang dinamakan dengan majas metafora. Baik ya. Yang ketiga ada majas pengulangan, yaitu penjajaran beberapa kata, frasa, atau kalimat yang sama. Contohnya, tak perlu seduh sedan itu. Nah, itu merupakan contoh dari majas pengulangan. Selanjutnya, majas hiperbola. Ibu mau minta tolong lagi Devitri Handayani untuk membacakan pengertian majas hiperbola. Silakan Devitri. Baik Ibu, jadi majas hiperbola yaitu gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebihan dengan maksud untuk memperhebat, meningkatkan kesan, dan daya pengaruh. Contohnya seperti apa, Devit? Baik Ibu, contohnya itu seperti pekik, merdeka, berkumandang di angkasa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Itu yang dinamakan dengan majas hiperbola. Atau kalian mungkin sering mendengar majas hiperbola adalah majas yang dilebih-lebihkan. Dalam contoh di Salindia ada pekik merdeka berkumandang di angkasa. Itu saking kerasnya suara pekikan merdeka itu sehingga seperti seolah-olah dikumandangkan di angkasa. Nah, ini kan berlebih-lebihan ya anak-anak. Jadi ini yang dinamakan dengan majas hiperbola. Baik, lanjut ya. Baik, sebelum kita lanjutkan membahas majas ini, apakah ada yang ingin bertanya? Paham ya semuanya ya? Baik ya, kita lanjutkan. Paham, Baik Ibu. ya, kita lanjutkan. Nah, yang kelima itu ada litotes, yaitu kebalikan dari hiperbola. Jika tadi hiperbola itu dilebih-lebihkan, tapi litotes ini mengurangi atau dikurang-kurangi ya dalam keadaan yang sebenarnya. Contohnya itu, aku bukanlah manusia yang berada. Gitu. Itu contoh dari litotes. Nah, yang kelima ada yang keenam, mohon maaf, ada ironi. Yaitu gaya bahasa yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud untuk mengolok-olok. Nah, dalam Salindia sudah ada contohnya, bagus benar kelakuanmu, adikmu kau pukuli. Nah, jadi sebetulnya kalimat ini itu mengolok-olok ya, mengolok-olok, bukan berarti memuji gitu. Jadi ironi ini gaya yang bahasa yang menyatakan makna yang bertentangan. Itu ya, anak-anak. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Baik ya, anak-anak, di Salindia sudah Ibu tampilkan puisi surat karya Yopi Setia Umbara. Nah, Ibu akan membacakan puisi yang ada di Salindia. Selama Ibu membacakan puisinya, anak-anak
silakan simak dan dicari ya di mana ada letak majas dalam puisi ini ya. Nanti Ibu akan tanya secara acak. Mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik. Baik, Ibu bacakan ya. Surat karya Yopi Setia Embara. Ada berita berjalan padamu. Mungkin langkah-langkahnya adalah catatan jejak. Dari sekian kata-kata tertahan, dan aku dapati keluh kesah. Pada sehampar dunia kertas sejarah bisa kau lipat. Bahkan kau bakar hingga abu segala makna. Maka tiada lagi kisah yang mesti susah payah kau baca. Ibu sudah selesai membacakan puisinya. Nah, sekarang apakah kalian sudah mencari letak-letak di mana sajakah ada majas-majas dalam puisi ini? Baik ya. Jika sudah, Ibu akan bertanya kepada Mariati. Ya, Bu. Majas apa yang kamu temukan dalam puisi surat karya Yopi Setiaumbara ini? Dalam puisi surat karya Yopi Setiaumbara ini menurut saya terdapat majas personifikasi, Bu, yaitu ada padamu berita berjalan. Ya, betul sekali ya. Kalimat ada padamu berita berjalan. Nah, itu merupakan majas personifikasi karena seolah-olah berita ini berjalan gitu ya. Berjalan itu kan seperti layaknya manusia ketika berjalan. Nah, tapi ini berita yang berjalan. Itu merupakan majas personifikasi. Baik, sudah baik Mariati pengamatanmu. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Mulisoh. Ada Mulisoh? Ada, Bu. Nah, majas apa yang kamu temukan dalam puisi tersebut? Saya menemukan majas hiperbola, Bu. Terdapat pada kata sejarah bisa kau lipat. Nah, betul. Ini merupakan majas hiperbola ya. Karena sejarah bisa dilipat gitu. Itu merupakan hal yang dilebih-lebihkan ya. Nah, ini merupakan bagian dari majas hiperbola. Baik ya, anak-anak Ibu sudah pintar-pintar nih, sudah bisa mencari majas-majas dalam sebuah puisi ya. Baik, sebelum pembelajaran ini Ibu tutup, Ibu ingin mengetes dulu nih pemahaman anak-anak Ibu tentang materi pada siang hari ini, tentang gaya bahasa atau majas dalam puisi. Ibu akan bertanya kepada Atiyah. Ada Atiyah? Ya, Bu. Ada, Bu. Apa yang dimaksud dengan majas hiperbola, Atiyah? Majas hiperbola adalah majas yang berlebih-lebihan, Bu. Bagus sekali Atiyah ya. Berarti kamu menyimak pembelajaran pada siang hari ini ya. Sekarang Iya, Bu. ya, tepuk tangan buat Atiyah. Sekarang Ibu akan bertanya kepada Mariati. Ada Mariati? Halo Mariati? Ada, Bu. Halo, Bu. Ya, Mariati, apa yang dimaksud dengan majas personifikasi? Menurut saya, majas personifikasi adalah gaya bahasa yang membuat suatu benda mati bertingkah seperti manusia, Bu. Ya, betul sekali Mariati ya. Berarti kamu juga menyimak pembelajaran pada siang hari ini ya. Ya, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham. Ya, Ibu rasa anak-anak Ibu sudah paham mengenai gaya bahasa atau majas ya yang kita pelajari pada siang hari ini.
Sebelum kita akhiri pembelajaran siang hari ini, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu ya. Tugasnya, silakan kalian cari satu puisi yang dimana di dalamnya itu mengandung majas. Bisa 1 majas, 2 majas, 3 majas, atau bahkan 6 majas terkandung dalam satu puisi. Nanti puisi itu kalian analisis ya, dikerjakan dalam bentuk Word. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin Saya, bertanya? Ya, silakan Saya, Bu Bu. Liston. Ya, silakan. Dikumpulkannya kapan, Bu? Dikumpulkannya minggu depan ya. Akan kita bahas minggu depan sebelum kita membahas ke materi yang selanjutnya. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, baik. Untuk anak-anak, jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan langsung ke Ibu melalui WhatsApp ya. Baik, Bu. Ya, mungkin kita akhiri saja perjumpaan kita pada siang hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya, karena dari tadi di awal kita sudah berdoa, di akhir pun kita harus berdoa kembali ya, agar ilmu-ilmu yang didapat hari ini bisa diserap dengan baik. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Selesai. Nah, sudah selesai pembelajaran kita pada siang hari ini anak-anak ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Juga setiap keluar rumah harus menjaga protokol kesehatannya ya. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Ya, sama-sama.